Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Husnuadini. Saya dari kelas KPI 3D. Ujung NIM saya 123. Di sini saya akan menjelaskan perubahan peta industri media di Indonesia. Jadi setelah saya membaca ketiga artikel yang telah diberikan, saya mendapatkan 3 penjelasan tentang perubahan peta industri media di Indonesia yang perkembangannya itu sangat jelas. Pertama, ada pada tahun 2012. Jadi pada tahun 2012 itu memetakan medan pertempuran atau the what. Fungsinya itu seperti peta dasar yang komprehensif. Jadi pada penjelasan ini tuh seperti menjawab pertanyaan apa saja masalah utama dari industri media Indonesia. Pada perkembangannya ini memberikan landasan pengetahuan yang sangat luas tentang semua elemen masalah seperti oligopoli, regulasi, infrastruktur, dan digitalisasi dan lain-lain. Nah, ini adalah langkah pertama yang paling penting untuk memahami skala dan ruang lingkup persoalan. Nah, yang kedua itu ada pada tahun 2013. Jadi pada tahun 2013 itu membongkar mesin di balik layar atau the how. Fungsinya itu untuk menganalisis teknis terhadap satu mesin tertentu. Jadi penjelasan ini menjawab pertanyaan bagaimana sih cara kerja konglomerasi media itu sehingga merugikan hak publik gitu. Pada perkembangannya ini mendalami mekanisme. Jadi daripada hanya menyatakan konglomerasi buruk, penjelasan ini menggunakan pendekatan ekonomi politik untuk membongkar praktik spesifik seperti komodifikasi atau mengubah khalayak dan berita menjadi barang dagangan. Dan integrasi vertikal dan horizontal. Nah, ini adalah lompatan dari deskripsi menuju analisis mekanisme kausal. Baik, yang ketiga itu ada pada tahun 2023. Jadi pada tahun 2023 itu membuktikan dampaknya di lapangan atau the so what. Jadi fungsinya seperti laporan investigasi yang menyajikan bukti. Penjelasan ini tuh menjawab pertanyaan apa dampak nyata dari kepemilikan dan afiliasi politik terhadap informasi yang diterima oleh publik gitu. Pada perkembangannya ini menyajikan bukti empiris dari kerangka yang lebih tajam. Jadi dengan membuat klasifikasi afiliasi politik, ekstrim, strong, dan lain-lainnya, ini memberikan contoh nyata biasa pemberitaan pada Pilpres 2019. Jadi penjelasan ini tuh mengkonfirmasi dan membuktikan tudingan yang ada di dua penjelasan sebelumnya ini bergerak untuk menganalisis menuju pembuktian gitu. Jadi perbandingan antara ketiganya ini adalah singkatnya gini, oligopoli media dan ancaman bagi demokrasi di Indonesia. Jadi industri media di Indonesia saat ini didominasi oleh segelintir konglomerat seperti MNC Group, MTech, dan Media Group yang menguasai hampir seluruh informasi. Kondisi oligopoli ini diperparah oleh lemahnya regulasi yang gagal mencegah kepemilikan silang dan konsentrasi kekuatan media. Yang lebih mengkhawatirkannya itu adalah pemilik media ini seringkali juga merupakan aktor politik aktif seperti Surya Paloh dan Haritono Sudibjo. Mereka menggunakan media yang dimiliki sebagai alat untuk membentuk opini publik dan mendukung agenda politiknya. Jadi ini berakibat fungsi media sebagai pilar demokrasi
yang seharusnya melayani publik tetapi tergantikan oleh kepentingan bisnis dan kekuasaan. Dampak nyatanya itu adalah pemberitaan ini kehilangan netralisasinya, terutama selama momen seperti pemilu kemarin. Jadi hak warga Indonesia untuk memperoleh informasi itu yang berimbang dan edukatif itu terancam. Adanya kesenjangan akses informasi juga semakin melebar antara Jawa dan daerah timur Indonesia lainnya, serta antara media konglomerat dan media komunitas yang kesulitan bersaing gitu. Jadi singkatnya, konsentrasi kepemilikan media ini di tangan sedikit orang yang berafiliasi dengan kekuasaan bukan hanya masalah bisnis saja, tetapi melainkan ancaman serius terhadap kualitas demokrasi dan hak-hak masyarakat yang ada di Indonesia. Seperti itu. Mungkin ya, itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.